penyanyi dangdut koplo yang saya temui menyebutkan sumber inspirasi mereka. Aku terinspirasi sama Inul, Mbak Inul. Lagunya yang sekarang, Buaya Buntung. Buaya buntung itu, acara hitung. Dan sama kita dari penyanyi kamu, jadi artis, dengan Kelly lagi. Di awal upaya meniti tangga popularitas, Inul Daratista adalah nama yang sempat mengguncangkan dunia hiburan tanah air dengan keberanian yang mengandalkan goyang ngebor untuk merebut perhatian publik. Tidak mengherankan bila ia sempat menimbulkan polemik dari berbagai lapisan masyarakat termasuk para tokoh dunia musik dangdut. Saya tertarik untuk mengetahui apa pandangan Inul tentang pengaruhnya bagi penyanyi-penyanyi muda di jalur dangdut koplo ini. Sosok Inul kini jauh berbeda seiring kesuksesannya yang ia raih. Kepada saya, ia menunjukkan salah satu bukti kesuksesannya itu. Koleksi piala penghargaan yang dipajang di ruang tamunya. Saya lihat nih best award, the best award ini namanya masih pakai Ainur Rohimah. Ya. Ini juga saudari Ainur Rohimah. Ini prestasi sumber daya manusia bahwa aku untuk perjuangan sebagai seorang perempuan yang bisa mempunyai semangat kerja yang tinggi, itu dapat penghargaan bahwa memang kerja aku nggak main-main gitu. Walaupun sebagai penyanyi dangdut, tetapi penyanyi dangdutnya juga nggak main-main waktu itu. Jadi alhamdulillah dapat penghargaan juga. Apa sih artinya setelah tahun 2002 Mbak melejit dan sekarang sudah 10 tahun kemudian, apakah Mbak berada di posisi yang Mbak idam-idamkan saat ini? Sebenarnya kalau untuk diidam-idamkan, semua orang pengen menjadi populer, pengen punya banyak prestasi, dan yang pasti pengen sesuatu itu jauh lebih baik lagi. Itu harapan semua orang, mungkin apalagi khususnya buat orang-orang yang hidup di dunia entertain tentunya. Dan ini menjadi salah satu yang saya inginkan juga waktu itu. Oke, ingin ya paling nggak diakui secara luas. Tetapi ada tanda kutipnya. Tanda kutipnya apa, Mbak Inul? Yang jelas untuk bisa meraih itu semuanya memang akan butuh perjuangan, tetapi harus dengan cara yang benar. Dalam artian tidak untuk mencari suatu prestasi itu harus cari sensasi dulu dan lain sebagainya, seperti itu. Tapi faktanya Anda sangat sensasional waktu muncul tahun 2002, kemudian ke 2003 Mbak dengan goyangan ngebor Mbak. Faktanya sangat sensasional. Ya, sebenarnya kalau dibilang sensasional karena memang dangdut waktu itu kan slow motion banget gitu ya. Sedangkan kalau di daerah-daerah itu dangdutnya itu sudah sangat luar biasa perkembangannya gitu. Apalagi sosok Inul sendiri sebelum ngetop di Jakarta atau sebelum di booming di Jakarta itu, di daerahnya sendiri di Jawa Timur tuh memang semua orang sudah kenal dengan dia punya prestasi, dia punya banyak jam terbang. Dan memang seperti itu, kalau mau menjadi artis itu kan memang harus ditempa di lapangan dulu gitu. Dan memang waktu itu saya punya prinsip, kalau saya mau istilahnya mau ke negeri orang itu, kalau bisa aku harus benar-benar bisa menaklukkan daerahku sendiri. Dan bisa menjadi artis yang benar-benar mumpuni gitu, dan memang harus diakui gitu. Kalau memang sudah seperti itu, berarti aku melangkah ke negeri orang atau ke daerah orang, mungkin aku bisa gitu. Paling tidak ada pengalaman seperti itu gitu. Dan jam terbang yang luar biasa, panjang, kemudian intensif ya. Kalau misalnya dari panggung ke panggung, waktu itu Mbak Inul cerita ya di Jawa Timur itu benar-benar bukan menjadi penyanyi yang instan. Sejauh mana dangdut koplo berpengaruh terhadap keberhasilan Mbak Inul di dunia jagat industri musik? Sangat berpengaruh. Itu sebelum dangdut masuk di Jakarta, itu dangdut koplo itu hidup di Surabaya seperti jamur gitu ya. Dan itu yang membuat sebagai seorang penyanyi dangdut yang memang ini bukan ngomong masalah sensasi ya, tapi ngomong
jiwa dan auranya dangdut itu, saya itu seperti hidup di dangdut itu dengan musik seperti itu. Apalagi saya orangnya kan suka menari, suka jaipong, suka dengan dansa dan lain sebagainya. Itu kalau saya bernyanyi dengan musik dangdut terus ditambah dengan kendang rampak jaipong atau kendang koplo yang namanya apa aja itu ya, serasa apa ya, ada lebih mantap, ada sukma yang lain masuk dan benar-benar aku bisa menjiwai lagu itu berserta musiknya itu seolah-olah aku masuk di dalamnya gitu. Gitu, dan itu yang membuat apa namanya, selama ini itu jarang, kadang-kadang orang menyanyi dengan dangdut koplo ya, musiknya enak tapi nyanyinya juga ala kadarnya aja. Tapi kalau bagi saya pribadi itu, bahwa kalau saya menyanyi di musik dangdut koplo itu serasa nyawa dan hidup saya itu juga masuk di dalamnya, benar-benar menjiwai. Dan kalau musiknya kendang koplonya dibikin yahoo, dibikin enak, kita goyangnya juga menyesuaikan, mengalir begitu saja gitu. Kalau musiknya kendangnya cepet gitu, saya juga mengikutin gitu. Dalam artian memang itulah yang saya mau gitu. Tetapi itu bukan sesuatu yang sangat negatif gitu. Itu kecuali kalau orang melihatnya dengan dangdut musik seperti itu, terus goyangannya yang memang kadang-kadang mungkin ada yang merasa harus vulgar atau harus menyerang daripada konsumen untuk supaya menarik peminat gitu. Memang sangat berbeda-beda penyanyi ini, nawaitunya berbeda gitu. Tapi kalau saya sendiri itu musik seperti itu adalah jiwa saya yang sangat luar biasa gitu. Saya memuja dangdut koplo itu karena memang setiap kali musik itu saya nyanyikan, saya jalani dengan lagu yang ada di mix dengan sedemikian rupa, saya rasa seperti saya punya dua nyawa gitu di situ. Mbak Inul, kita tuh beberapa kali ketemu dengan teman-teman pedangdut ya, yang memang masih manggung dari hajatan ke hajatan gitu ya. Saya tuh itu lebih bagus daripada menjadi penyanyi yang instan. Tiba-tiba dia karena dengan sosok yang cantik, terus dia keluar single album dengan penampilan kadang-kadang juga menyanyinya juga kadang-kadang volume vokalnya juga standarisasi banget gitu ya. Tapi saya lebih respect dengan artis yang lebih banyak jam terbang di lapangan. Iya, mereka itu mengatakan bahwa ya sekarang mungkin saya masih manggung dari hajatan ke pesta ini, ke pesta itu gitu ya. Tapi mereka punya mimpi dan salah satunya adalah menjadi terkenal dan diakui seperti Mbak Inul. Sebenarnya setiap orang itu kalau kita meyakini bahwa memang hidup itu harus memilih, dan setiap yang kita pilih itu pasti sesuatu yang harus yang bagus gitu ya. Jadi sebenarnya bagus juga kalau setiap orang itu punya mimpi yang bagus, karena itu menjadi semangat dan acuan dia untuk untuk meraih itu gitu. Jadi ya bagi aku sih ya justru sangat menyedihkan buat orang yang tidak punya mimpi gitu. Teman-teman para pendangdut koplo yang kita temui ya, mereka itu ya ada yang tadinya mau masih sekolah di SMK, terus kemudian mau jadi pramugari, tapi ada juga banyak yang memang ya ini saya udah memilih gitu loh, saya mendangdut, saya menyanyi dangdut koplo dan saya sudah memilih ini menjadi jalur saya begitu. Yang paling mudah memang adalah kita hidup di dunia dangdut gitu. Itu apalagi dangdut untuk dangdut pinggiran atau dangdut apa aja itu sebenarnya gampang gitu, cari duitnya itu sangat gampang sekali. Apalagi kan istilahnya kalau di kafe-kafe itu kan lumintu gitu, kalau orang Jawa bilang itu duitnya lumintu gitu, walaupun sedikit tapi tiap hari dia punya uang. Dan itu tidak hanya terjadi di Jawa Timur yang sekarang katanya umumnya koplo itu dari Jawa Timur, tidak, karena dangdut itu variatif sekali. Kalau aku melihat ada dangdut Banyuwangi, ada dangdut pinggiran Jawa Tengahan, Jawa Barat, atau dangdut Kalimantan itu dengan musik-musik yang dicampur dengan dangdut dengan suku-suku tradisional. Itu sebenarnya ya punya pengaruh. Pengaruhnya banyak gitu loh. Dengan penampilan kita memberikan aura yang positif, dengan musiknya yang bagus, tarian yang bagus, tuh banyak orang yang sampai sempat tergila-gila. Bahkan saya sampai dikalungin dengan emas rantai yang sebegitu beratnya, sampai dia nggak bisa pulang kalau Inulnya itu nggak selesai nyanyi gitu. Saya diterbangkan ke Belanda, saya diterbangkan ke Jerman waktu itu, terus sampai ke Jepang berkali-kali, sampai ke Hong Kong juga berkali-kali untuk menghibur. Dan itu sampai dibikinin konser yang sangat luar biasa itu sebelum saya di Jakarta gitu. Dan itu menjadi nilai plus buat saya untuk buat sangu ya, buat sangu kalau seandainya saya ke Jakarta itu menunjukkan bahwa
saya juga istilahnya bukan penyanyi yang karbitan yang tiba-tiba datang ke sini muncul menjadi sosok yang fenomena, tetapi di belakang saya ini sudah ada buku-buku yang sudah saya siapkan untuk bisa dibaca oleh semua orang, bahwa saya itu bukan artis yang karbitan yang hanya mencari sensasi untuk demi Mbak Inul, tadi beberapa kali Anda mengatakan bahwa saya bukan penyanyi karbitan, saya kurang nyaman dengan teman-teman yang populer secara instan tanpa kerja keras. Apa yang salah dengan karbitan maupun secara instan? Apa yang benar-benar mengganggu? Iri kenapa? Jelasisasi, karena apa? Mungkin Anda langsung mengingat darah dan air mata dulu kan? Karena perjuangan kita itu untuk mendapatkan sesuatu yang bisa diakuin oleh publik itu kan berat gitu ya. Ya tiba-tiba kadang-kadang bikin sensasi yang luar biasa, tiba-tiba jadi fenomena, jadi ngetop gitu. Kadang-kadang itu kenapa ya kok saya nggak seperti itu aja dulu gitu. Kadang-kadang seperti itu. Perbincangan saya dengan Inul semakin seru dengan sebuah pengakuan. Mungkin pernah saya mau rekaman, tapi saya harus bobo dulu sama penciptanya, sama produsernya. Jadi tak begitu. Memang diminta seperti itu. Gitu. Karena saya menarikan itu tidak harus dengan mimik yang gimana gitu.